Jaksa Provinsi Jawa Timur. Nih detik-detik Nikita Mirzani akankah bersaksi di pengadilan kakek Sahrul hari ini tanggal 15 hari ini ya. Yuk, apa komen kalian? Cus, apa komen kalian? Kita mau tahu apakah dia bersaksi, apakah Nikmir bersaksi, apakah dikasih izin keluar, biar segera selesai ya kasus ini, biar cepet kasus ini selesai. Kasihan juga si Sahrul yang sudah menunggu di sana. Mudah-mudahan langsung selesai, langsung ketok palu, tok 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 tok. 7 tahun, 3 tahun, 2 tahun gitu. Expose nyenggol bunda tuh. Kenapa dia nyenggol-nyenggol gue? Ada apa? Pilih Nike apa Nikmir? Jangan kasih dong pilihan sayang. Itu dua-duanya baik. Dua-duanya keren. Jangan kasih pilihan, itu teman baik. Kalau Nikmir kalau Nike teman aku dari kecil. Kalau Nikmir musuh aku udah lama. Nah, jadi jangan kasih pilihan ya. Kalau Nike kita selalu mendoakan. Kalau Niki kita mendoakan juga. Tapi kalau Nike sudah tidak ada, sudah di surga. Niki masih ada. Jadi sama-sama mendoakan kita yang terbaik. Niki masih ada, aku masih ada, kalian masih ada, semua kita masih ada. Kita doakan yang terbaik sesama yang masih ada. Ya. Jangan kasih pilihan, jahat nih yang ngasih pilihan Nike atau Niki. Kacau. Jadi kita tunggu ya. Bang Ali, kita tunggu sambil kita pantau ya detik-detik apakah Nikita Mirzani hadir di persidangannya Sahrul ya. Sambil detik-detik kita menunggu, nanti sambil kita pantau, sambil aku live-in juga nanti. Kita live-in dari handphone satunya. Oke sayang, kita tunggu kehadiran Nikmir di persidangannya Sahrul. Oke. Jangan ada kasih pilihan yang lain deh netizen ya. Iya. Ya, kita kembali lagi ya ke yang kemarin ya. Dipanggil-panggil bukti tambahan. Kalau susah ngapain sih? Ya udah, selesai aja. Selesai. Pulang Niki, silahkan lanjut proses yang lain. Proses tentang penyuapan kah, proses tentang overclaim kah, proses tentang dugaan merekam secara tidak izin kan banyak ya kan. Gak ada yang susah, iya. Gak ada yang susah kalau kita sudah melaporkan orang, kita sudah punya bukti-buktinya komplit, kita lapor. Nah kalau bukti-buktinya belum komplit, sudah dilapor banget, kelihatan banget kalau ada dalang di situ yang sudah nggak sabar lihat Nikmir di dalam. Ada dalang yang sudah nggak sabar melihat Nikmir di dalam. Tuh. Ya. Kenapa sih dalang kurang kasih sayang? Apa kabar Indra Tarigan? Ada, tadi malam dia teleponan sama aku, dia lihat labnya aku sama Putri Jimbo, terus dia teleponan sama aku. Ada sayang, kenapa sayang? Nanti persidangan datang. Biasanya fitnah aja bu. Koko Brother, nah ini Koko Brother nih baru muncul. Suka gue kalau Koko Brother muncul. Koko, aku mengadu padamu, ini bagaimana ceritanya Ko? Hari ini Nikmir ulang tahun. Hari ini Nikmir bersaksi untuk kasusnya Iza Zega. Kita lagi nunggu Niko. Kalau Nikmir datang, aku akan tunjukin live-nya di sini sambil kita bahas ya. Kalau Doktip sudah pasti datang ya. Kalau Nikmir nih kita tunggu ya. Kita tunggu Nikmir. Insya Allah mudah-mudahan diizinkan dan datang. Gitu. Jam berapa sidangnya Bun? Kok nggak jam 1, jam 2? Pengacaranya sudah hadir di sana. Doktip sudah hadir. Tinggal kita nunggu Nikmir ya.
persidangannya Nikmir ini kan yang aku bikin VT. Kalau masih susah, kalau masih sulit P21, udah kasihan itu. Ibu dari tiga orang anak. Udah dibebaskan aja. Hai pelapor, ya. Semoga lancar, iya. Umi Rindu, apa kabar? Thank you loh dibagi-bagi. Indra Tarigan musuh Nikmir, betul. Indra Tarigan gue musuhnya Nikmir, kecuali Umi Rindu no, dia pecinta Nikmir. Gue tahu dia masuk gue dulu karena dia kesel sama gue. Bener nggak, Bu Pres? Thank you Umi Rindu. Hari kemarin update-nya BAP tambahan pelapor dan menghadirkan satu saksi dan membawa bukti tambahan. Doa terbaik buat Nimir, amin. Karena ya Umi Rindu ini, Ibu Pres ini dulu dia kesel sama aku karena aku musuhnya Nikmir. Jadi kami berangkat dari kekesalannya dia sama aku karena aku musuhnya Nikmir, akhirnya aku berteman gitu. Dan sekarang kami satu suara, bener nggak Bu Pres? Sekarang kita satu suara. Kemarin dia kesel sama gue. Bacotnya hampir sama dengan aku, ya. Yang salah ngaku salah aja, malah nuduh orang jebloskan penjerong. Nah betul, ya. Udah. Kalau susah banget ngadirin saksi, ngadirin bukti-bukti, udah nggak usah kerja capek-capek, bebaskan, kasihan, ditunggu sama anak-anaknya, ya. Risti, wow, serem Risti. A1 ya Bun dari Kak Putri Jimbo, mantul ya. Kalau Putri Jimbo dia orangnya karena dia pantau terus, Putri Jimbo pantau terus gitu. Tadi malam kita sampai 2 jam loh lab yang Putri Jimbo. Aku ngantuk, Putri Jimbo pun habis baterai dan lowbat. Bun, semalam ketemu Kak Putri ya, ada deterjen yang jelek-jelekin Kak Putri, yang itu aja komen. Itu dia juga, bukan deterjen, dia juga, Risti betul. Mrs. Mukti, Kak gimana kabar Uzi Ibrahim? Uzi masih oke sayang, mungkin lagi tidak aktif aja, masih oke. Sehat terus Ibu cantik, iya lope. Kak final sidangnya kapan Bun? Kak final, oke. Sidangnya kan kemarin pelapor dipanggil menambahkan bukti kurang sudah dilengkapi. BAP ulang. Jika oke tidak ada lagi kekurangan, sudah diserahkan ke kejaksaan, kan bukti-bukti sudah diserahkan ke kejaksaan tapi masih kurang kan. Nah jika kejaksaan bilang tidak kurang berarti gelar. Jika kejaksaan masih bilang kurang berarti Ore, insya Allah bebas. Yang cepuin Joke siapa? Yoke diiming-iming untuk di-endorse sayang. Yang diiming-iming untuk di-endorse. Fitri hari ini Putri hari ini teleponan sama aku nanti. Katanya ada yang mau dia sampaikan, nanti dia teleponan sama aku, mungkin belum bangun ya. Oh iya, aku juga lupa ngasih nomor ke dia. Kan kemarin dia bilang mau ada cerita yang ini banget kan, nanti aku kasih nomor ke Putri. Kak Niki bebas tanggal 23 Mei 2000. Aduh sayang, bukan bebas. Yang bilang bebas tanggal 2 Mei siapa? Alhamdulillah kalau bener, tapi kalau dari aku nggak ada loh. 2 Mei itu akhir dari penambahan tahanan kemarin, masa penahanan kemarin ditambah. 2 Mei itu akhirnya, karena 40 hari ke depan kan. 2 Mei itu akhir penambahan. Nah 2 Mei sudah harus ada sidang gitu loh. Bun, nomor mama masih yang lama? Masih dong. Umi kalsium. Bun, kenapa orang yang sudah masih bebas yang benar kok masuk penjara? Yang benar masuk penjara. Namanya film saya, jagoannya masuk dulu, jagoannya susah dulu, nanti belakangan baru ya. Ramon, kamu menggiring, kamu nggak jelas, saya bisukan, oke? Besok kamu menggiring lagi, saya blokir, gitu aja, oke? Lampung hadir Bun, iya. Kak tanggal 15 sidang NM bertemu 15 hari ini hitam putih. Sidangnya bukan sidangnya NM.
sidangnya kakek Sahrul. NM menjadi saksi, Doktip menjadi saksi. Doktip sudah hadir di sana di Jawa Timur, Jatim. NM belum hadir, mudah-mudahan NM hadir biar cepat selesai. Kalau muji-muji tiang sutet ya, muji-muji tiang sutet, bilang sama tiang sutet jangan ngedit-ngedit foto terlalu tinggi, itu aja ya. Jangan ngedit foto terlalu tinggi. Lu cuma netizen yang nggak ngerti ya kan. iPhone itu bisa ngedit foto terlalu tinggi, mau dibilang 7 meter juga bisa. Jangan on, jangan tolil, oke? Kalau gue nggak pernah ngedit foto, gue juga pakai iPhone ya. Ada orang yang agak sedikit keleon-keleonan, dia edit foto, menjulang kayak tiang sutet. Tiang sutet juga lebih tinggi tiang sutet. SS tuh Bung kan fitnah, betul nih SS nih ya. SS gue lihat nih ya, si ini ya, si Pendos, si Bebong ya, Bebong dari SS ya. Ini sekarang udah menggiring kemana-mana, memfitnah kemana-mana. Difitnah lah si ini, ya. Nanti gue buka yang lu fitnah, itu nggak bener yang lu fitnah itu ya. Ntar gue buka lu, yang lu fitnah itu siapa. Hati-hati lu ya. Lu fitnah itu hati-hati. Gue salahnya dilarang aja untuk menghajar dia. Dulu kamu benci sama Nikmir, ember, bener. Nikmir juga benci sama gue, sama. Ceritain tentang kabar Uzi dong semalam, telan info dari Kak Put. Oke. Uzi katanya Kak Put masih oke, masih ada baik-baik saja, mungkin lagi tidak aktif. Ininya. Igoinya sayang, tapi oke, masih oke. Yoke masih di Jakarta. Putri masih oke. Uzi masih oke. Jadi jangan khawatir, Say. Kalau misalnya Yoke memang ya, kalian aja orang awam akan tahu jika data pribadi dibuka, bener nggak? Kalian orang awam pun tahu itu nggak bener kan? Nah, itu yang dilakukan kehilapannya karena ditantangin, apalagi data pribadi bank soal hutang pihutang gitu loh ya. Jadi nggak usah merasa so hebat, ya nggak usah merasa ketakutan juga kalian. Ini gimana, nggak usah. Kalau nggak salah mah jangan takut. Kenapa emang? Terus nggak bisa. Kalau kita ngomongin dia, kalau dia salah, kalau dia mafia, overclaim, kalau dia markis, kita nggak boleh ngomongin dia. Kalau kita ngomongin dia, kalian nggak tahu kan? Kalian terus-terusan kalian beli overclaim kan? Yang belum dibenerin juga. Harusnya kalau overclaim benerin, gitu loh. Ada teman gue dia benerin produknya, dia berbenah, dia segala macam, dia benerin, dia jual lagi, dia sekarang naik. Dan itu yang disirikin, gitu loh. Itu yang disirikin, gue belum spill aja namanya. Disirikin, dihajar tuh sama si Bebong. Siapa Bebong? Ya suruhannya lah. Suruhannya ular, siapa lagi? Jadi gue lihat persaingannya ini udah gak sehat. Persaingan bisnis, dia gak sehat, bingung dengan lihat orang yang masih berbisnis tapi laku, lancar, manis. Dia bingung, kenapa ya kok gue nggak? Ujung-ujungnya segala macam pribadi juga dibuka yang belum tentu benar. Ya, dari skincare bermasalah, kalian bersaing dengan skincare, kenapa sekarang urusan pribadi dibuka gitu loh. Bang Indra tadi kan sabar, iya tadi ada yang curhat sama gue, Mak. Sahabat, kasihan loh, difitnah segala macam, sampai nangis loh tuh orang, kasihan. Kaget gue, segininya loh, segitunya loh untuk fitnah untuk segala macam loh, nggak boleh lah, jangan lakuin itu. Ya, undang-undang IT itu jika kita memfitnah, mengedarkan data pribadi, ada lagi berlapis itu kena undang-undang IT ya. Makanya baca. Dan kalau kalian dilaporin,
nggak komplit buktinya, kalian dilaporin terus kalian merasa nggak benar, kalian bawa bukti-bukti kalian lapor balik tuh orang, ya. Kan ini negara hukum. Ini negara hukum, ya. Semua berhak melapor kalau merasa dirugikan. Semua juga merasa lapor balik kalau nggak merasa. Ya sama. Gak usah kalian, ini besok kena TSK, besok apa baju orange. Buzer-buzer. Emang negara punya elu? Gue tanya, emang negara punya tiang sutet? Hah? Si Sutet punya negara ini berapa backingan si Sutet? Baking soda Sutet berapa orang? Gue tanya. Semua seluruh negara ini baking sodanya. Siapa dia? Siapa? Ada lagi awet muda dan cantik, rahasianya apa? Lagi marah say gue. Ya, lagi marah gue, kalau cantik rahasianya apa? Lagi marah, jangan puji-puji dulu. Gitu loh. Soalnya yang buzer-buzer yang dikirim ke sini itu, lu jangan salah ya, gue suruh anak-anakan gue masuk di tim buzer. Makanya gue tenang, kalian hajar-hajar. Udah protapnya kalian hari ini ngajar apa. Tessa Mariska roomnya tuh paling mahal tuh kalian dibayar kan. Alah. Ada adik-adiknya gue ala-ala menyamar jadi tim buzzer juga. Nggak tahu kalian kan, ada di grup kalian ada. Tahu gue apa pergerakan kalian, apa yang hari ini harus dihajar. Tessa Mariska tuh kalian hajar nomor 1, itu mulutnya tuh paling mahal tuh kalian dibayarkan. Kalian pikir gue nggak tahu? Gue walaupun gue emak-emak, gue tahu. Hati-hati yang merintah-merintahkan buzzer, ada berapa orang adik-adikan gue di situ. Di screenshot sama gue. Ini yang mau diserang. Ini, jadi kalian ngomong apapun gue diem, tenang, nyantai. Orang itu pemikirannya daripada itu, mereka ngapain gue down gitu, sorry baby. Iya Oma Beb, badai keren bun. Iya harus dimasukkan ke situ biar tahu apa nih pergerakannya. Adik-adikan gue masuk ke situ, gue suruh masuk loh, masuk. Ada grup-grup mereka, grup ini mereka, ini dia nggak tahu situ ada adik-adikan gue. Siana, insya Allah sidangnya berapa bun? Jam 2. Halo Kak Tessa, halo Yunia. Kapan sidangnya kakak? Sidangnya jam 2 sayang. Sidang siapa Kak? Sidang kakek Sahrul dan Nikmir diprediksi ikut sebagai saksi. Kita lihat ya, kita lihat ya. Apakah Nikmir ada? Apakah sudah datang gitu ya. Nanti kalau ini aku kasih tahu ya. Biar kalian juga pantau. Kalau kalian kangen sama Nikmir kan kalian bisa pantau. Kita pantau ya apakah Nikmir datang ya. Kalau Doktip sudah nyampe. Ya jadi gue tahu gerakan lu buzzer. Makanya gue nggak pernah marah sama lu buzzer. Paling kalau lu ngomong doang sama gue diapain? Sama gue di bisu kan. Belum datang Nikmir say. Yuna, makasih sayang. Ya. Jadi ya gue sih belum spill ya. Yang kalian serang ya. Yang lu serang, yang membabi buta ya. Bebong, gue belum spill ya. Kasihan lo tuh orang. Lu mengarang cerita, mengarang bebas. Segala macam lu fitnah.
gara-gara skincare aja, gara-gara lu nggak dapat untung banyak, gara-gara bosnya lu mau bayar hutang kesusahan, fitnah orang pakai pribadi-pribadinya. Ya, kasihan itu orang. Gue juga kaget, gue lihat, oh bener, lu fitnah lu segitunya lu bebong, jangan begitu lu bebong, fitnah dari skin, jangan begitu. Ntar ya saya, aku ada janji hari ini. Aku ada janji. White dog. Aku live bentar. Ya. Kita pantau apakah Nikmir datang hari ini ya. Hai Kak, apa kabar? Baik. Riku. Komentar ini sembunyikan karena host belum mandi. Apa lu kok? Hai kakakku, apa kabar? Hai Ana Seli, kabar baik sayang. Ya ini bunda kulitin semua. Sidang terbuka. Sidangnya siapa? Wati, belum sayang, belum keluar. Sidangnya Nikmir, insya Allah terbuka, biar jelas letak permasalahannya di mana, letak permasalahannya apa, ya, terbuka insya Allah. Bener anak kampung, percuma buzzer datang ke sini. Ya elah, gue tahu apa yang lu serang hari ini. Hai Hasan Kilik, Bang Dep, waduh belum mandi katanya. Mama, assalamualaikum, mami sayang cantik, waalaikumsalam. Dingga motor, selamat siang. Sidang Sahrul, betul. Coba ada intervensi. Apakah ada manfaatnya buat, nggak ada manfaatnya buat gue. Ya, ini gue tanya sama lu ya, Juna Sembako ya. Tidak ada manfaatnya buat gue. Ya, bener lu bilang. Memang tidak ada manfaatnya buat gue. Secara finansial kagak ada manfaatnya, secara apapun gak ada manfaatnya, oke? Tapi ada manfaatnya buat gue dari bicara kemanusiaan dan dari naluri seorang ibu. Kenapa? Karena di sini gue ngeduga, love you Lingga Motor, love you sayang. Di sini diduga geng-geng sulap, gerombolan geng sulap mengkriminalisasi seorang ibu dari 3 anak. Ibu ini ibu tunggal. Di situ gue naluri gue seorang ibu yang berbicara. Memang tidak ada keuntungan buat gue di sini, betul lu ngomong. Tidak ada keuntungan, lu berarti positif. Ada yang bilang gue dapat untung, dapat dibayar segala macam. Lu positif berarti buzzernya. Betul, nggak ada keuntungan gue. Tapi gue di sini bicara kemanusiaan, bicara naluri seorang ibu, ya. Gue kasihan seorang artis, ya, seorang artis yang menerima jasa, ini gue, mulut gue, yang menerima jasa dari endorse, tapi sekarang diduga dikriminalisasi oleh geng sulap. Hati gue yang berbicara di sini, ya. Hati gue yang berbicara, bukan kantong gue. Gak ada hubungannya, gak ada keuntungannya di kantong gue. Hati gue yang berbicara di sini, bukan kantong gue. Dan bukan apa-apa gue yang berbicara. Nah, kalau masalah hati gue yang berbicara, kalau lu marah-marahin gue, kalau lu LPN gue, terserah lu. Ini hati gue, ya. Hati gue dan mulut gue yang bicara. Yang pasti gue pakai sopan santun dalam berbicara. Yang pasti gue pakai ada aturan undang-undang dalam gue berbicara. Kalau lu pade owner segala macam, dalang mau LPN gue, silahkan. Gue juga punya bukti. Setiap live gue rekam. Gue posting di Tessa Mariska Channel di YouTube gue. Gue posting lengkap. Jadi tidak ada edit-editan, ya. Gak usah nanya-nanya gue apa korelasinya buat gue. Apa korelasinya buat kamu? Apa ini? Kayak pujang nggak itu? Dagus nggak ada?
Gak ada wawanya. Aku udah lihat, gak ada. Gitu loh. Orang kalau bicara hati, lu nggak usah lah urusin orang. Dan di sini kan lu juga tahu, ini akun Tessa Mariska pembela kebenaran. Yang mana yang gue bela itu adalah mantan musuh gue 6 tahun. Nggak usah lu inget-ingetin, ya. Nggak usah diinget-ingetin, itu mantan musuh gue, bener. Nggak usah diingetin segala, bener. Gue dulu caci-cacian sama Nick Mir, bener. Gue dulu musuh bebuyutan sama Nick Mir, bener. Gue dulu berantem sama Nick Mir, bener. Gue dulu ngata-ngatain Nick Mir, bener. Sama-sama kami. Gak usah diinget-ingetin. Aku udah ngomong kok. Itu jejak digital yang gak bisa dilupain. Oke. Bagus, masuk. Aku baca dari atas, ya. Jadi kalian dibayar untuk ngebuzzer di roomnya aku, dibayar mahal. Ya silakan, aku biarin kalian nulis apapun supaya kalian dapat gaji. Tapi kalau itu aja yang kalian omongin nggak berguna, baru gue bisukan. Yang penting kan lu udah screenshot, lu udah menghina-hina gue, lu udah membuzzer gue, udah bisa gajian. Tapi kalau itu aja diomongin sampai 5 kali gue baca, ya gue bisukan. Tapi kan gue udah bantu lu pade. Lu ngebuzzer di sini, dapat bayaran paling gede di room Tessa Mariska, silahkan, nggak pernah gue larang, masuklah. Apa lu masuk dulu nih gue diem? Boleh? Lu masuk dulu deh, gue diem. Gimana? Masuk deh, masuk. Gue diem, gue pantau dulu. Nick Mir udah datang belum? Masuk lu, gue diemin. Masuk. Semua masuk, buzzer. Gue kasih lu kesempatan deh. Iya, Tessa aku lagi telepon aku ya. Ntar kalau udah masuk, omongin ya kalau udah selesai ya. Nggak gue larang lu masuk. Gue tahu ada adik-adikan gue juga ikut-ikutan ala-ala buzzer. Gue tahu. Coba lah ngomong semua ngomong. Habis itu screenshot ya. Belum datang ya Nick Mir ya. Belum datang saya. Gue nggak pernah ngelarang-larang lu, ya. Lu jadi buzzer silakan, nggak pernah gue larang. Nggak ada, silakan masuk. Udah masuk belum? Kusina, gue Susi Winarti tinggal di Jerman. Oke. Salam kenal ya Mbak Kusina. Ini ini positif nih gue baca ya. Walaupun dia ini tapi gue positif. Gue bukan buzzer. Oke, Mbak. Dan gue menyayangkan banyak orang ikut campur. Oke, Mbak. Ya, oke. Itu ya Mbak ya. Mbak ngomong ya. Oke, sekarang aku ngomong, Mbak. Orang yang ikut campur adalah orang yang ada di negara ini, di Indonesia. Kenapa? Karena kami masyarakat, aku masyarakat Indonesia yang tinggal di Indonesia. Kejadian overclaim itu penjualannya ada di Indonesia. Jangan lupa ya Mbak, ada di Indonesia. Di situ gue sebagai masyarakat, saudara gue membeli barangnya dia. Barang dari Ono Skincare. Dan gue sebagai masyarakat Indonesia, karena ini adalah penjualan over. Dan diakui loh Mbak, ingat ya Mbak ngikutin gak kalau diakuin bahwa over. Terus gue sebagai masyarakat Indonesia, saudara gue juga ikut dirugikan dengan membeli barangnya dia yang ternyata overclaim, dan masyarakat Indonesia banyak yang rusak barangnya. Terus kalau gue bersuara sebagai masyarakat Indonesia, wajar nggak Mbak? Gue tanya, kalau Mbak kan udah lama di Jerman, wajar nggak Mbak? Gue tanya Mbak, jawab deh. Coba gue tanya Mbak, wajar nggak? Bukan kita mau ikut campur dalam masalah ini. Karena kita sebagai masyarakat Indonesia yang tinggal di Indonesia, dan itu kita menyaksikan owner skincare overclaim yang menjual barang dagangannya secara nggak langsung, saudara gue pun membeli di situ.
Kalau gue bersuara, Mbak coba jawab, wajar nggak kalau gue bersuara? Coba Mbak jawab, Mbak yang dari Jerman tadi jawab, Mbak. Aku mau dengar jawaban Mbak. Kalau mau serang orang bersangkutan, bukan orang lain di bawah-bawah. Nepos dan lain-lain. Mbak berarti orang yang nepos ya? Oke. Serang orang yang bersangkutan. Gue tanya sama Mbak. Orang yang bersangkutan sudah pasti kita serang. Orang yang mengurus dan mendalangi kasus ini didiamin. Nepos masuk sini, suruh bicara sama gue. Mbak capek-capek dari Jerman. Mbak nggak tahu masalah di sini. Mbak udah lama di Jerman kali. Berapa tahun Mbak di Jerman? Udah nggak tahu Mbak masalah di sini. Itu si Putri Jimbo aja yang udah lama tinggal di Australia. Dia peduli loh. Peduli dengan kasus ini, tadi malam masuk di lab saya. Putri Jimbo. Mbak tahu dong, anak pejabat, anak orang hebat. Dia tinggal di luar negeri terlalu lama. Dia masuk di lab saya, dia peduli dengan kasus ini. Karena ini menyangkut muka-muka masyarakat Indonesia yang dirusak oleh skincare overclaim. Ya Mbak berapa tahun di Jerman? Gue tanya dulu Mbak. Berapa tahun? Putri Jimbo anak seorang pejabat, anak seorang orang besar loh. Prihatin ikut campur, tinggal di Melbourne. Tadi malam live sama saya, nanti saya posting rekaman live-nya di TikTok saya. Mbak boleh lihat kalau saya bohong. Mana Mbak? Mbak yang dari Jerman? Tarik napas Bun, jangan kelamaan. Mbak dari Jerman mana? Tadi baru aku bilang salam kenal loh Mbak. Makanya Mbak kalau mendengar, kalau Mbak disuruh ya, kalau disuruh terus mendengar disuruh oleh Nepos, walaupun Mbak tinggal di Jerman, saya hargain Mbak tinggal di Jerman. Tapi Mbak hargain juga masyarakat di sini yang mukanya rusak ya. Saya ada di Indonesia Mbak. Saya tinggal di Indonesia. Saya tinggal di Indonesia. Kenapa harus gue suka sama Nepos? Suka. Emang Mbak suka sama Nepos? Mbak perempuan laki. Kok suka sih? Gak boleh Mbak. Kalau sejenis gak boleh. Gak ada Mbak. Sini gak ada yang minta pembenaran Mbak. Tidak ada yang minta pembenaran. Dua sisi gak ada yang benar. Gak ada yang minta pembenaran Mbak. Emang saya minta pembenaran? Gak ada Mbak. Gak ada di sini. Cuman curhat ngobrol. Kagak ada yang minta pembenaran. Mbak jauh-jauh dari Jerman. Siapa juga yang minta pembenaran Mbak? Kagak ada yang minta pembenaran Mbak. Sini cuma minta bagaimana caranya biar cepat sidang, biar P21. Kalau buktinya belum komplit, ada apa? Semoga supaya Nikbir segera bebas, kasihan anak-anaknya. Nah di sini begitu, kagak ada minta pembenaran, Mbak. Kagak ada. Sumpah deh gue, kagak ada minta pembenaran di sini, sumpah. Kita pantau ya Nikbir udah bersidang apa belum, ya. Nanti saya posting Putri Jimbo yang anak pejabat, anak orang hebat ya, tinggal di luar negeri lama banget. Dan tinggal di luar negeri menjadi pengusaha di luar negeri bukan enong-enong ya Mbak. Itu aja ikut bersuara dan ikut peduli. Ya. Ya Mbak. Ya Mbak, bukan enong-enong di luar negeri Mbak, anak pejabat ya, anak orang hebat ya, udah bertahun-tahun dan bukan enong-enong di luar negeri, bukan mencari suami-suami bule biar tinggal di sana, bukan Mbak, dia mah anak pejabat, bukan, peduli loh Mbak, tinggal lama di luar negeri loh Mbak. Nanti gue posting deh. Postingan gue sama Putri Jimbo, live-nya gue, peduli loh, ya.
Kalau soal luar negeri ya lama loh dia luar negeri dari dulu loh. Anak pejabat loh, bukan enong-enong. Yang dikewang sama bule langsung di luar negeri. Bukan. Dia anak pejabat. Ya, masih peduli loh. Dengan kasusnya Niki, dengan kasusnya overclaim. Yang mbak. Sabar Tessa, sabar. Siapa lagi sini? Yang dari luar negeri siapa lagi sini masuk sini? Sini gua kasih paham, ya. Sini gua kasih paham yang luar negeri. Sini makan mulu gua ya. Sini gua kasih paham ya, nanti gua posting. Gua posting ya dengan Putri Jimbo ya. Putri Jimbo kan kemarin dengar ya, kata Putri Jimbo, besok ya Mbak Tessa nomor teleponnya letak di DM aku, besok aku telepon ya, ada yang aku harus omongin, denger ya. Ya, denger ya. Peduli loh. Ya, kita pantau lagi Nikmir apa datang apa enggak ya. Nikmir datang apa enggak? Bunda, iya, apakah datang atau enggak ya? Kita pantau. Karena kalian kangen ya sama Nikmir ya. Oke. Kalau gue nggak peduli dengan kasus ini, gue mendingan enak-enak gue jalan-jalan, mendingan enak-enak gue tidur. Karena gue peduli. Saudara gue beli, rusak mukanya langsung dia pergi ke dokter langsung segala macem. Mukanya timbul bintik-bintik hitam gitu. Langsung dia pergi ke dokter langsung segala macem. Gak tahu dia apa-apain, terus dikasih sama krim dokternya, baik sekarang sembuh. Gue bilang, aduh kenapa lu sembuhin, biarin aja gitu. Ya gue gak suka lah muka gue salah beli krim, muka gue geradakan bintik-bintik segini-segini gitu. Langsung dia pergi ke dokter, langsung sembuh loh. Nah itu kan berarti ada. Tapi orang mungkin males, kayak saudara gue males gue lapor, dan dia juga udah pergi ke dokter untuk perbaiki mukanya. Kecuali mukanya waktu dia pakai dia belum perbaiki, mau dia, tapi dia perbaiki, udah mukanya udah mulus lagi. Kan berarti overclaim. Masa kita lihat sesama anak-anak bangsa, kita melihat mukanya begitu, terus dia sudah beli mahal-mahal, overclaimnya sudah beli mahal-mahal, kita lihat mukanya rusak di depan mata kepala sendiri, kita harus diem. Kan enggak begitu. Gue gak begitu, gue masih peduli. Kebangsaan gue masih tinggi karena gue masyarakat Indonesia. Masih tinggi kebangsaan gue. Kebangsaan gue sama kayak Putri Jimbo, walaupun dia tinggal di luar negeri lama dan bukan enong-enong dan anak pejebong, tapi dia peduli dengan bangsanya, dia peduli dengan masyarakat Indonesianya. Keren, salut gue. Emang karena dasarnya anak orang keong ya, bukan enong-enong ya, anak pejebong ya. Walaupun dia tinggal di luar negeri, dia peduli. Keren, Putri Jimbo. Keren. Nanti gue posting videonya. Tapi di YouTube gue, di Tessa Mariska Channel udah gue posting sih. Udah gue posting di Tessa Mariska Channel. Biar orang tahu, dia yang tinggal sudah meninggalkan Indonesia. Sudah lama meninggalkan Indonesia. Dan dia pergi ke sana itu dia jadi pengusaha di sana, bukan jadi enong-enong. Bukan geta-geta bule, bukan ambil-ambil bule, enggak. Ke sana jadi pengusaha. Dia masih peduli dengan bangsa kita yang lagi begini, coba. Keren kan, kebangsaannya tinggi. Nilai kebangsaannya. Itu baru. Susah ya, kalau memang jiwanya anak pejebong sama jiwanya enong-enong tuh susah. Susah saya, ya. Jiwa enong-enong sama jiwa anak pejebong itu gak sama, ya. Jiwa enong-enong merasa menyelamatkan dirinya, yang penting gue makan di sini, yang penting gue seneng di sini. Kalau anak pejebong, dia merasa kasihan ya. Teman-teman gue yang ada di negara gue tuh anak pejebong, yang tinggal di luar negeri begitu. Beda sama enong-enong yang tinggal di luar negeri, lain, beda. Diana, Bunda pakai skincare apa? Glowing banget. Ami cantik banget mukanya. Aku lagi marah loh, say. Aku jujur ya. Aku treatment di Dokter Oki di Bening Klinik. Aku treatment di Docwear.
yang aku dapat di Bening. Aku ngomongin ke Dokwir, aku udah dapat dari Bening begini. Jadi aku melakukan treatment yang lain di Dokwir. Jadi antara Bening dan Dokwir, inilah hasil muka aku gitu sayang. Ya, nanti kalau pakai filter nanti kita pakai filter. Kalau sekarang jangan dulu nanti ya. Sama semua kameranya, siapapun yang lab kameranya sama kamera TikTok. Gua nggak bawa kamera Canon, nggak bawa kamera apa. Kamera TikTok yang gue pakai sama semua orang yang lab sini sama kameranya. Kamera TikTok, bukan kamera Canon, kamera apa itu, bukan Sony, bukan. Kamera Canon, kamera TikTok yang kita pakai. Semua yang lab kamera TikTok, oke? Kalau muka gue cantik banget karena filter kamera TikTok, berarti semua yang lab pun sama. Namanya juga kamera TikTok gimana? Belum datang ya Nikmir ya? Oh ya ya udah ada aku tayangin di apa ya, di Tessa Mariska Official udah ada aku tayangin ya. Lihat ya, anak pejebong yang tinggal di luar negeri ya. Lihat sifat dan lihat perbedaannya ya. Ya. Bukan enong-enong yang tinggal di luar negeri, anak pejebong ya. Lihat ya, beda loh. Peduli dia dengan bangsanya. Karena dia merasa, ya gue di sini pengusaha, bukan enong-enong. Kalau enong-enong yang tinggal di luar negeri, dia merasa, wah terserah lu dah, yang penting gue udah tinggal di sini. Karena enong-enong. Beda, sifatnya beda. Nggak sama, beda. Hati-hati dideportasi. Jangan menyelamatkan diri sendiri, peduli dong dengan bangsanya. Peduli dong dengan anak-anak bangsa. Jangan enong-enong merasa senang banget, happy di sana. Karena di sini susah. Menderita, lari ke sana, kewong-kewong sama bule-bule. Banyak kok itu di YouTubers. Banyak kok yang aku live sama Putri Jimbo, banyak tuh. Gitu say ya. Jadi di sini aku melihat kepedulian. Peduli nggak? Aku selama ini nggak pernah mau live loh untuk ngobrol, tidak pernah. Kalian boleh lihat selama aku main sosmed, mau TikTok kayak mau di IG kayak Diana, thank you sayang, mau di TikTok kayak mau di IG kayak, pernah nggak aku live duduk begini, duduk ngobrol? Nggak pernah. Viti aku pernah nggak ngajak? Enggak, aku cuma joget-joget, nyanyi-nyanyi, live pun aku sama teman-teman aku nyanyi, nggak pernah aku duduk ngobrol gini, karena aku peduli, itu loh, aku peduli. Diana Viva, betul, iya sayang, makasih. Semalam nggak tahu kenapa tiba-tiba mungkin beban pikiran, apa tuh teriak-teriak. Lihat di mana sidangnya? Lihat di ini sayang, YouTuber sayang. Makin cantik aja bun, makasih sayang. Makin cantik kan, makasih. Moga semua baik saja, makasih. Iya, sampai bunda juga dijauhin. Aku dijauhin teman-teman, betul. Dan aku nggak peduli, biar aja teman-temanku jauh. Jujur ya. Jujur, di teman-teman aku mundur wir aja. Aku bilang, yuk mundur wir yuk, kita dukung Nikmir. Ada yang mau, ada yang enggak. Dan aku nggak apa-apa. Kalau mereka nggak mau itu haknya mereka. Ya haknya mereka. Ada yang mau, ada yang enggak. Itu kan haknya mereka ya. Ya udah, aku sendiri aja. Tadinya aku ajak teman-teman mundur wir untuk dukung Nikmir. Tapi ya aku juga kan nggak boleh memaksakan aku untuk aku dukung NM, tapi aku paksa teman-teman aku nggak bisa juga, nggak boleh. Jadi teman-teman aku tuh ada yang nggak mau, ya udah aku sendiri aja, sendiri aku ngebahas aku sendiri, karena aku merasa tadinya aku jujur ya untuk live ini aku apa ya, aku bilang aku nggak pantas, aku kan musuhnya, masa aku bela dia terus-terusan, aku malu. Aku ajak teman-teman aku yang dimundur wir, ada beberapa yang nggak mau.
Dan aku nggak apa-apa, aku hargai itu haknya mereka. Ya udah, aku sendiri aja ngomong. Walaupun kalian suka nanya mundur wir mana, aku sudah ajak mereka. Ada yang nggak mau, ada yang mau gitu. Nah itu haknya mereka kan haknya mereka. Kalau aku merasa mau karena aku, kok kasihan sih ibu ini, kok kasihan sih ibu tunggal ini mempunyai anak yang masih kecil-kecil, dan aku duga dikriminalisasi sama tim sulap. Temen aku nggak mau, nggak apa-apa, aku jalan sendiri. Aku duduk di sini ngobrol, ngajak kalian ngobrol, gitu loh. Aku ngajak kalian mau ngobrol di sini apa segala macam ya. Nggak ada. Memang bilang untung lu apa? Banyak yang ngomong. Nggak ada untung gue. Untung gue kemanusiaan. Hati nurani gue yang berbicara. Nggak lebih, nggak lain. Ya. Gua harap kalian pun ya, mau kalian masih di Indonesia, mau kalian sudah tinggal di luar negeri, mau kalian enong-enong di luar negeri, mau kalian apapun di luar negeri, mau kalian anak pejebong di luar negeri, mau siapapun kalian di luar negeri, aku berharap pedulilah. Coba lihat, pedulilah, bersuaralah. Gak usah bersuara gak apa-apa, doakan yang terbaik. Semoga masalah skincare yang over klaim ini segera berlalu, supaya anak-anak bangsa, anak-anak gadis bangsa, emak-emak bangsa bisa mukanya membeli dengan harga mahal untuk mukanya bagus. Surya, gak ada lain kok itu. Stop udah Tessa, belum tentu kamu susah. Nikita, Doktip mau bantu kamu. Om Dose, aku tidak pernah minta bantuan siapapun, ya. Om Dose ya, aku tidak pernah meminta bantuan siapapun, oke? Jika amin naudzubillah menjalik, jika seperti yang Om bilang, amin naudzubillah menjalik ya aku susah, misal susah apa nih, susah hati atau apa, aku juga gak minta bantuan siapa-siapa. Aku gak perlu bantuan mereka, gak perlu bantuan Nikmir, gak perlu bantuan Doktip, gak perlu. Untuk apa aku minta bantuan mereka? Gak perlu. Aku bisa dengan diriku sendiri. Untuk apa Om? Enggak Om, aku gak mau minta bantuan mereka. Nikmir gak peduli sama aku, gak bantu aku, gak apa-apa. Dan aku berusaha, untuk aku tidak susah. Kan ada Allah Om, betul ada Allah. Kita bisa minta bantuan sama Allah kalau lagi susah hati. Ya Allah, kok hati gue lagi susah sih? Ya Allah, kok gue lagi sedih sih? Bantu gue dong ya Allah. Bisa gue minta sama Allah? Masa gue minta sama Nikmir sama Doktip, Nikmir gue lagi susah hati, bantu gue dong. Enggak akan pernah keluar dari mulut gue untuk gitu. Gue mendukung Nikmir dari hati gue. Gue peduli dengan ibu 3 anak yang gue duga dikriminalisasi oleh geng sulap. Sampai sekarang buktinya aja P21 aja belum. Masa penahanan Nikmir akan berakhir tanggal 2 Mei. Ya. Allah gak suka, hambanya suka gibah. Memang betul, makanya gak gibah di sini. Kita berdoa di sini biar Nikmir cepat bebas, biar Nikmir menunjukkan kebenaran dia punya, biar Nikmir bisa menunjukkan ini loh kebenaran gue punya. Kita mendoakan supaya Nikmir bebas, supaya anak-anaknya bisa berkumpul kembali kepada Nikmir. Kita bukan gibah di sini, berdoa dan berharap. Salahnya di mana? Coba, katanya kalian buzzer, salahnya di mana? Salah. Kalau mendoakan yang terbaik, kenapa kami mendoakan Nikmir? Kenapa aku juga ikut mendukung mendoakan Nikmir? Aku kasihan sama anak-anaknya yang ada 2 yang masih kecil.
Kemanusiaan aku yang timbul, salah. Salahnya di mana? Nggak, Nikmir kayaknya nggak dateng ya. Doktip doang yang bersidang. Yang bersidang Doktip doang guys. Nikmir kayaknya nggak datang deh. Mudah-mudahan di sebelum berakhir datang ya. Doktip doang. Cobalah kalian bukti salah aku di mana. Coba. Kalau kalian merasa kalian tuh pinter, berhak dibayar sebagai buzzer, salahnya aku di mana? Aku cari dulu ya, biar aku bisa iniin ya. Tapi tidak ada yang live loh. Tidak ada yang live loh. Kak, kapan sidang Niki kebebasannya? Doain sebelum tanggal 2 Mei ya. Pak Yubri kata Gali Sarul tantrum di persidangan. Dia tahu. Nikmir datang. Nikmir datang dia tahu. Kalau Doktip udah datang ya. Masalah dong, banyak. Banyak. Ikan rambut, kan gitu. Mau sampai kapan? Duit nggak dibawa mati ya kan? Seneng deh gacor-gacor gini. Itu suasana persidangan ya. Bilang takut ya. Kalau kamu Doktip udah datang tapi Nikmir belum. Makin ke pojok Sarul, iya. Mudah Om Dese, yang penting Mami Tessa gak kecewa aja. Contoh aja Bunda Korla dia bantu tapi dia ungkit-ungkit. Om Dese, aku berangkat dari pertemanan dulu nih sama Nikmir. Kami di satu circle, oke? Kami di satu circle tahun 2006. 2018 aku berantem. 2019 puncak-puncaknya sampai 2024 aku berantem musuh bebuyutan ya. Otomatis namanya aku musuh, aku tidak berharap banyak dari musuh aku, bener nggak? Aku musuh loh sama dia, dia juga musuh sama aku. Masa aku berharap banyak dari dia? Kan nggak mungkin aku berharap banyak dari dia, aku musuhnya. Jadi aku nggak berharap banyak Om ya, gitu. Mau dia peduli sama aku, mau dia inget aku, nggak apa-apa. Pasti aku berangkat dari musuh, bukan aku berangkat dari belas kasihannya Niki memberi aku. Kalau aku berangkat dari belas kasihannya Niki memberi aku sesuatu, tiba-tiba Niki itu baru aku sedih. Tapi aku berangkat dari rasa sayangnya aku setelah aku membenci dia 6 tahun dan dia juga begitu. Aku berangkat dari situ, bukan berangkat dari belas kasihan. Kalau aku berangkat dari belas kasihannya Niki, aku akan kecewa begitu Niki tarik lagi belas kasihannya. Beda Om ya, beda. kalau kamu dilabrak UMKM gimana?
Oh dari kak emang salah, berarti kita udah cocok. Memang cocok bisa. Bunda Nana coba cari yang mana yang live. Karena ini persidangannya Syahrul, udah pasti nggak ada yang live ya. Tapi cari pertemanan-pertemanannya Nick Mir. Pasti ada yang melaporkan. Kalau live tidak mungkin karena si Syahrul bukan Airtong. Si Syahrul juga bukan siapa-siapa ya kan. Nggak mungkin live. Nggak mungkin. Ada wartawan yang datang untuk live, nggak mungkin. Kecuali itu Kak Niki yang bersidang, baru banyak wartawan yang datang buat live. Kalau dicari live-nya nggak ada, Mam. Jadi cari pertemanannya Niki, pasti ada. Allah Akbar. Melaporkan gitu, sayang. Semangat, Mami. Iya. Gitu. Oke, sayang. Udahan dulu ya. Aku mau tidur siang. Belum sholat zuhur, tidur siang. Buat kalian semua, semangat dan semangat. Kita pantau yang pasti hari ini Nick Mir sampai hari ini belum datang dan persidangan sudah mau berjalan, persidangannya Syahrul. Nick Mir belum datang, tapi nanti kita lihat lagi apakah nanti Nick Mir datangnya terlambat atau memang Nick Mir nggak datang sama sekali. Yang sudah datang adalah Doktif. Oke, buat kita semua thank you sayang, terima kasih, I love you buat kalian semua.